Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita pagi hari ini, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas hari yang indah ini, atas kebesaran Tuhan. Kami berterima kasih atas kesetiaan Tuhan mengasihi kami sepanjang hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mengundang Tuhan untuk mengawali aktivitas kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang menuntun hati kami, agar kami dapat melakukan aktivitas kami pada hari ini dengan penuh keceriaan dan penuh sukacita. Dengarkanlah doa kami ini Tuhan, yang kami sampaikan dalam kerendahan hati melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 33 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Demikianlah firman Tuhan. Firman Allah berkuasa. Mazmur 33 ayat 9 ini menjadi pusat dari hakikat Allah yang sejati. Jika kita berbicara tentang kuasa Allah, maka itu dapat kita temukan dalam firman-Nya. Jika kita ingin mengetahui rencana Allah, maka itu juga dapat kita kenal melalui firman-Nya. Bahkan untuk mengerti janji-janji Tuhan pun kita akan menemukannya lewat firman-Nya. Dalam kesaksian Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 mengatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saudara kekasih, kita sudah dapat melihat kuasa Tuhan dalam mulai penciptaannya. Dia berkuasa menciptakan dunia ini dengan segala isinya hanyalah dengan firman Tuhan. Pemazmur juga mengakui dan percaya akan hal itu. Dia mengenal Allah berangkat dari peristiwa penciptaan Allah akan dunia ini dan segala isinya. Berita penciptaan dalam kitab Kejadian dikatakan semuanya jadi oleh karena firman Tuhan. Allah berfirman, maka semuanya jadilah demikian. Jadi Allah menciptakan dunia ini dengan segala isinya hanyalah dengan firman-Nya. Hanya manusia yang diciptakan Allah yang dibentuk dari tanah, dan manusialah yang mulia dari segala ciptaan Allah, karena roh Tuhan diberikan kepada manusia. Roh kehidupan diberikan Tuhan
kepada manusia. Firman yang keluar dari mulut Allah tidak kembali dengan sia-sia, tetapi firman menjadi suatu bentuk wujud dan kenyataan. Jika Allah mengucapkan firman itu, maka akan terjadi sesuai dengan keinginan Allah, akan terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Betapa kita sangat mengenal Allah dan kuasanya lewat firman yang diucapkannya. Firman Allah tidak pernah gagal, selalu berhasil dan tetap berhasil. Dalam Yesaya 55 ayat 11 dikatakan, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apapun yang Kusuruhkan. Jadi kita melihat kuasa Tuhan itu, kuasa firman Tuhan itu, dia tetap berhasil dan tidak pernah gagal. Saudara yang kekasih, dalam perjanjian baru kita melihat bagaimana kuasa dan firman itu. Yesus menyembuhkan orang sakit hanya melalui firman-Nya, hanya melalui perkataannya. Sungguh banyak kita lihat orang-orang sakit yang disembuhkan Yesus hanyalah melalui firman-Nya. Dan begitu juga mengusir roh-roh jahat yang merasuk manusia. Yesus mengusirnya hanya dengan firman-Nya. Begitu juga dengan menghidupkan orang mati, seperti yang kita ingat anak perwira Yairus dan juga Lazarus. Allah menghidupkan dengan firman Tuhan. Karena itu saudara kekasih dalam nama Kristus, kita tidak boleh meremehkan atau melemahkan firman Allah kalau dikatakan kepada kita. Contohnya seperti dalam Matius 28 ayat 19 sampai ayat 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarlah mereka melalui yang telah kuperintahkan atau melakukan yang telah kuperintahkan kepadamu. Aku menyertai kamu senantiasa. Firman Tuhan berkuasa menyertai orang-orang yang melakukan perintahnya. Karena firman Tuhan itu sangat berkuasa. Dan jika kita dikatakan mintalah, maka kita harus meminta. Mintalah sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Dan kita ingat bahwa apa yang kita butuhkan Tuhan akan memberikan. Jika kita meminta sesuai dengan kehendak Tuhan atau kehendak firman-Nya, maka kita akan menerimanya. Dan juga kita harus mengingat Tuhan tidak memberikan apa yang kita inginkan, tetapi Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan. Firman Tuhan sangat berkuasa. Firman Allah sangat berkuasa. Karena itu saudara yang kekasih dalam nama Kristus, yang menjadi pertanyaan bagi kita saat ini adalah bahwa proses penciptaan dunia ini dengan segala isinya telah selesai. Apakah Allah telah berhenti mencipta? Dan apakah kuasa firman itu masih berkuasa?
Tentu jawabannya iya. Sebab Allah senantiasa menciptakan dan memperbaharui ciptaannya sepanjang waktu. Firman-Nya yang disampaikan lewat para nabi, para rasul, dan para pemberita Injil adalah menunjukkan kuasa firman Allah dan sungguh berkuasa untuk kelangsungan hidup kita di dunia ini. Dan sejatinya firman Allah itu telah menjadi daging, yaitu Yesus Kristus. Maka dalam diri Yesus Kristus kuasa Allah dinyatakan. Kuasanya adalah menebus dunia, menebus manusia dari kebinasaan, memberi kehidupan dan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Persoalannya adalah acap kali kita tidak percaya atas kekuatan dan kuasa firman Tuhan, sehingga hidup kita semakin menderita. Banyak orang lebih percaya atas kuasa di dunia ini, kepada lebih yakin dan percaya kepada benda-benda mati yang dapat menjamin keselamatannya. Sepertinya kita lihat banyak orang yang percaya kepada ajimat-ajimat, benda-benda mati, dipercayai dapat memberikan keselamatan dan menjamin hidupnya. Padahal kita tahu benda mati itu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita diingatkan, kita sama-sama ciptaan Tuhan. Masa kita meminta keselamatan yang sama-sama kekuatannya dengan kita? Padahal Allah yang lebih berkuasa tidak dipercayai atau kurang dipercayai banyak orang, sehingga mereka lebih percaya kepada ajimat-ajimat atau kekuatan-kekuatan dunia ini. Dan karena itu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nats ini mengingatkan kita supaya kita lebih percaya dan lebih yakin kepada firman Tuhan, kepada Allah yang berkuasa. Menerima dan mengakui percaya kepada firman Tuhan menjadikan kuasa firman itu menjadi nyata dalam kehidupan kita setiap waktu. Oleh karena itu, percayalah kepada firman Allah yang telah saudara dengar dan terima, maka mujizat Tuhan akan semakin nyata dalam kehidupan kita. Karena firman Allah sungguh berkuasa ketika kita mempercayainya, dan kita mampu menghadapi segala penderitaan di tengah-tengah hidup kita. Contohnya, kita mampu menghadapi virus corona ini. Entah berapa lama lagi ini, tapi kita mampu melewatinya, menjalaninya bersama Tuhan. Karena itu saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan berjalanlah bersama dengan Yesus. Sebab jika kita berjalan bersama Yesus, kita akan memperoleh kekuatan dan keselamatan menjalani hidup kita sepanjang hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, atas sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa firman Tuhan itu berkuasa dalam kehidupan kami.
Ya Tuhan, berkatilah kami pada hari ini, lakukan kerjaan kami, jauhkan segala mara bahaya. Berkatilah semua jemaat dimanapun mereka beraktivitas, lindungi dan jagai mereka agar terhindar dari mara bahaya. Berkatilah pemerintah dan bangsa kami agar kami Tuhan memperoleh kesejahteraan yang dari-Mu. Berkati Tuhan semua orang tua agar mereka tetap membimbing, mendidik anak-anak mereka ke jalan-Mu yang benar. Tuhan, berkatilah kami pada hari ini, berkati firman-Mu yang kami dengar. Terimalah doa kami yang kami persembahkan di dalam kerendahan hati melalui Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.